Selama kamu mempunyai pengharapan, kamu sedang berada di ruang tunggu. Shalom, selamat datang dan bergabung dalam program Kamu Bisa bersama saya, Pastor Budianto Tan. Bagaimana suasana hati kamu saat ini? Galau, gembira, bersukacita, atau malah tawar hati? Ingat, hati yang gembira adalah obat dari segala sesuatu yang kamu alami. Namun, jika kamu sedang tawar hati, akan membawa kamu kepada kesusahan diri. Berbicara hati adalah organ yang vital, baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani. Sudahkah kita menyadarinya? Mari buka Alkitab di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Pada banyak kesempatan, sering Tuhan Yesus memperingati umatnya untuk tidak mudah kecewa. Karena pada dasarnya Tuhan tahu bahwa tidak ada yang kebal akan kekecewaan. Ini merupakan tanda bahwa Tuhan mengerti akan setiap hati manusia. Ini merupakan celah bagi si jahat untuk memperalat manusia, untuk jatuh dalam kekecewaan karena suatu pengharapan yang tidak tercapai. Perlu disadari, harapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan. Harapan adalah sebuah proyeksi bagi masa depan untuk apa yang diinginkan. Maka manusia terus berlomba dari hari ke hari untuk mencapai harapan tersebut. Tak jarang karena besarnya harapan dengan tidak terukur kemampuan membuat manusia kecewa. Kecewa inilah yang dipermainkan si jahat untuk membuat gaduh perasaan. Namun perlu disadari, kekecewaan akan dikalahkan jika kamu mempunyai pengharapan. Walau kadangkala kita sering gagal di dalam meraihnya. Masa COVID saat ini menunjukkan kurva yang sangat dinamis. Orang-orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan, dan bahkan menambah kekhawatiran, serta menjalani kehidupan dengan tawar hati. Harapan terasa hampa, pertolongan pun tak kunjung datang. Pernahkah kamu berpikir bahwa sejauh hari-hari yang kamu lewati tidak lepas dari pertolongannya? Namun kamu atau kita sering membandingkan apa yang terlihat, memperhatikan apa yang kasat mata, bukan memperhatikan kehidupan kamu yang berjalan selama ini. Apakah karena kehebatan kamu? Tentu ini karena pertolongan Tuhan dan pengharapan kamu di dalam Tuhan. Cobaan di tahun 2020 memang berat, bertubi-tubi seolah tiada henti. Namun perlukah kamu hanya berkecut atau tawar hati? Karena semakin kamu fokus kepada apa yang terlihat, tak jarang akan membuat kamu kecewa dan semakin tidak berdaya dalam menjalani kehidupan. Kamu punya Tuhan, mari terus berjalan. Karena kamu lahir sebagai pemenang. Memang apabila kita mengukur dengan apa yang terlihat mata, terlihat hanya hari-hari yang membawa derita, membawa beban, dan keadaan tidak pernah baik untuk kehidupan. Rasul Paulus mengingatkan lewat firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 17. Di ayat ini seolah-olah masa seperti ini ringan. Ini rasanya sudah membuat sesak dada, hampir membuat kita tidak berdaya. Ingat, sharing saya sebelumnya, ada berkat di balik sebuah persoalan. Fokuslah pada pengharapannya dan bukan persoalannya. Di 1 Korintus 10 ayat 13 semakin jelas kenapa penderitaan kamu ringan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan melebihi kekuatanmu. Namun Tuhan terus ulur tangan untuk menolong dan menyertaimu. Tuhan tidak pernah diam bekerja dalam segala hal yang kamu alami. Cuman terkadang sebagai manusia tidak sabar diri, suka memaksakan diri dengan waktunya tanpa mau tahu waktunya Tuhan. Hanya terus menuntut
tanpa mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan, agar Tuhan bekerja melalui usaha yang kita kerjakan. Setiap persoalan yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu tidak sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai dan bekerja melalui kehidupan yang kamu jalani. Disadari atau tidak, jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena itulah, kamu harus mempunyai konsep yang benar dan respon yang benar terhadap setiap kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Bukan karena kamu tidak boleh mengeluh, tapi jangan tenggelam dalam keluhan. Bukan berarti kamu tidak boleh lesu, tapi jangan berlarut-larut. Selama kamu mempunyai pengharapan, kamu sedang berada di ruang tunggu yang menunggu waktu dan giliran untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan atas kehidupanmu yang sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah teralih semangat kamu hanya karena apa yang kelihatan tidak baik, tapi pengaruhilah sesuatu yang tidak baik karena kamu berada di sana menjadi lebih baik. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan bekerja sama dalam setiap kondisi maupun situasi. Apabila kamu terpengaruh akan kondisi yang tidak baik secara fisik dan meresponinya juga dengan hal yang salah, maka kamu sedang menciptakan kekecewaan untuk kamu sendiri. Sebaliknya, jika kamu meresponinya dengan benar, maka kamu akan memperoleh kekuatan dan pengharapan yang akan membuat kamu semakin giat dan tidak tawar hati. Sikapi setiap kehidupan dengan berpandang kepada Tuhan, bukan pada situasi maupun kondisi. Semua bisa diatasi jika kamu belajar menguasai diri dan melatih apa yang baik walau tidak kelihatan sekalipun. Selama kamu tidak tawar hati, selalu mempunyai pengharapan. Sebesar apapun kegagalan yang dialami, sebesar apapun masalah dan situasi yang menghadang, kamu tetap bisa menanggungnya dan melewatinya. Karena pengharapan seperti seberkas cahaya yang memberikan penerangan di waktu semua terlihat gelap. Segetir apapun yang kamu alami, kamu harus berusaha melatih dan membebaskan diri dari pandangan negatif. Sebaliknya, kegetiran yang kamu alami harus kamu sikapi bahwa pertolongan Tuhan semakin hari semakin nyata karena bisa melewati hari-hari walau harus banyak yang dilalui. Rasa-rasanya penderitaan tak pernah berhenti. Namun jika kamu terus berjalan dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang tidak mampu diatasi. Selama kamu mau bersabar dan tidak mudah tawar hati akan kondisi yang membuat kamu saat ini seperti tidak berdaya. Jika kamu bisa menengok ke belakang dan melihat saat ini yang kamu alami dan melewati banyak hari, kamu masih ada. Itulah suatu bukti Tuhan bekerja dan pengharapan masih tersedia untuk kamu dan saya. Kadang hidup memang menyajikan dinamika. Hampir-hampir rasanya sudah tidak berdaya. Kepercayaan diri melemah. Masalah semakin menambah akibat cara pandang dan respon yang salah terhadap dinamika yang sedang berlangsung. Tetapi ketika kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, maka kekuatanmu semakin besar dan pengharapanmu selalu tersedia. Tinggal bagaimana kamu mengatur hatimu agar tidak tawar, tapi bersemangat di dalam Dia yang tidak pernah lelah hingga saat ini. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.